Anime Bakuata Windbreaker episode yang ke-9-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman tersebut, wajah dari Tomiyama Choji tiba-tiba saja seketika langsung mengeluarkan banyak sekali darah. Karena faktanya, walaupun Tomiyama sudah mencoba untuk bisa menghindar, namun efek serangan dari Umemiya tersebut ternyata mampu membuat wajah dari Choji seketika langsung menjadi terluka. Padahal Choji hanya terkena angin dari tunjuk besi Umemiya. Melihat semua itu di depan matanya, Choji pun seketika langsung menjadi sangat emosi. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun segera mengamuk dan juga mulai meningkatkan kecepatan berlarinya lagi. Lalu di saat yang bersamaan, Choji pun segera menghajar tubuh dari Umemiya dengan menggunakan beberapa combo serangannya. Mulai dari tendangan terbang yang dilesatkan dengan menggunakan gerakan yang sama seperti ongbak. Lalu disambung dengan pukulan tangan kanan yang diarahkan menuju kepala dari Umemiya. Sampai dengan gerakan menarik baju yang dilakukan oleh Tomiyama Choji demi bisa membuat Umemiya terjatuh supaya dirinya bisa menghajarnya tanpa ampun. Nah, menyadari jika sejak tadi Umemiya ternyata masih belum serius, maka di momen yang sama ini, Choji pun seketika langsung berhenti. Lalu dengan penuh rasa penasaran, dia pun mulai bertanya seperti ini kepada Umemiya. Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku sangat yakin jika sejak tadi aku berhasil memukul dan juga menendang tubuhmu dengan menggunakan kekuatan penuhku. Tapi kenapa semua seranganku barusan sama sekali tidak berdampak apa-apa kepada dirimu? Di momen itulah, Umemiya pun segera meresponnya. Dengar, pukulanmu sama sekali tidak sakit dan juga tidak berpengaruh kepadaku. Karena faktanya, kau sendiri sama sekali tidak mengerti tentang apa arti menjadi seorang pemimpin. Mengingat dirimu telah dibutakan oleh keadaan, serta kau pun sama sekali tidak pernah memikul semua beban dari teman-temanmu. Atau sederhananya, pukulan dari Choji saat ini menjadi lemah karena hati dari Choji sedang kosong. Mengingat Choji sudah meninggalkan semua teman-temannya hanya demi bisa mengejar semua impiannya sendiri. Hal itulah yang membuat Choji saat ini menjadi merasa bosan. Hingga saat ini, semua pukulan dari Choji sama sekali tidak terasa menyakitkan lagi. Nah, mendengar penjelasan itu dari Umemiya, Choji pun sama sekali tidak terima. Karena menurut Choji, untuk bisa menjadi yang terkuat, Choji sama sekali tidak membutuhkan orang lain. Ditambah, ketika dirinya sudah menjadi kuat, maka dia pun harus berkumpul bersama dengan orang-orang kuat dan juga membuang orang-orang yang lemah. Karena menurut Choji, orang-orang lemah hanya akan menjadi beban saja. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini, Choji pun seketika langsung melompat menuju ke arah Umemiya. Dengan niat untuk dapat menghajar Umemiya lagi, serta membuktikan kepadanya bahwa dirinya adalah yang terkuat. Di momen itulah, Ume yang sangat kesal dengan respon dari Tomiyama barusan, akhirnya tanpa banyak bicara, seketika langsung merespon sebuah serangan dari Tomiyama Choji barusan. Di mana, tepat ketika wajahnya sudah berhasil dihajar, maka Ume pun langsung menangkap kepala dari Choji. Lalu dengan brutal, dia pun langsung menghantam kepala dari Tomiyama tersebut menuju ke arah lantai menggunakan kekuatan penuhnya. Akibatnya, wajah dari Choji seketika langsung menjadi terluka. Serta Choji yang saat ini sudah babak belur, tiba-tiba saja akhirnya langsung menjadi terkena mental. Nah, menyaksikan kehebatan yang baru saja ditunjukkan oleh Umemiya tersebut, semua orang yang ada di dalam gedung bangunan itu tentu saja menjadi sangat terkejut. Karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka bisa melihat secara langsung bagaimana orang nomor satu di dalam Furin bisa dibuat menjadi sangat emosi. Sementara itu, respon yang sangatlah berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Tomiyama Choji. Mengingat pada kesempatan ini, Choji pun seketika langsung berdiri, serta dia pun berhasil membangkitkan kekuatannya lagi. Di mana pada halaman itu, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa sambil menangis, Choji yang saat ini sudah bisa berdiri lagi, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Umemiya. Dengar, aku tidak perlu apapun dan juga siapapun di dalam hidupku ini. 全部いらない。 Nah, mulai dari sanalah, Choji yang saat ini sudah masuk ke dalam mode menangisnya, akhirnya tiba-tiba saja dirinya pun seketika langsung menjadi mengamuk. Hingga tanpa pikir panjang, Choji pun langsung bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah Umemiya. Dengan niat untuk bisa menghajarnya dan juga mengalahkannya dengan menggunakan sisa kekuatan yang saat ini masih dia miliki. Pertama, Choji mulai menyerang Umemiya dengan menggunakan tendangan dari kaki kanannya yang diarahkan dengan sangat akurat menuju ke arah perut dari Ume.
Kedua, Choji pun segera menyambung combo serangannya itu dengan menggunakan teknik tendangan berputar lagi yang diarahkan menuju ke arah kepala dari Umemiya. Ketiga, ketika pada saat itu tubuh dari Umemiya sudah berhasil dijatuhkan menuju ke arah lantai, maka Choji pun segera bergerak menggunakan kecepatannya itu dengan cara melompat ke atas tubuh dari Ume. Kemudian, dia pun segera mengajar kepala dari Umemiya lagi dengan menggunakan serangan beruntunnya. Mulai dari tinju tangan kanannya dan juga disambung dengan tinju dari tangan kirinya. Melihat kebrutalan itu di depan matanya, semua penonton yang ada di dalam arena pertarungan ini tentu saja menjadi sangat terkejut. Karena ini adalah pertama kalinya bagi mereka bisa melihat secara langsung bagaimana cara bertarung dari Tomiyama Choji ketika dirinya sudah mulai kehilangan kendali. Namun nampaknya untuk yang kesekian kalinya, Choji pun harus kembali dibuat kecewa. Mengingat pada kesempatan ini, ternyata Umemiya pun malah dengan sengaja terus membiarkan Choji untuk bisa menyerang tubuhnya, tanpa sedikit pun ada niat untuk dapat menahannya dan juga untuk memberikan perlawanan balik. Tentu saja semua hal tersebut membuat para anggota dari Game of Furin seketika langsung menjadi panik. Hingga Sakura pun seketika langsung berdiri dan dia pun mulai berteriak menuju ke arah Umemiya lagi. "Woi, kenapa kau malah diam saja? Ayo cepat bangun dan ayo tunjukkan kepada mereka bahwa kau ini adalah yang terkuat." Mendengar ucapan dari Sakura barusan, Ume pun segera menjawabnya. "Diam dan lihat sajalah. Saat ini, Choji tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Karena faktanya, semua serangan dari Choji barusan sama sekali tidak terasa menyakitkan. Oleh karena itu, aku pun sama sekali tidak masalah jika pada akhirnya harus begini. Mengingat saat ini hanya aku sajalah satu-satunya orang yang mampu menahan semua serangan dari Choji supaya Choji bisa meluapkan semua emosinya." Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Ume pun sambil tersenyum akhirnya kembali berkata seperti ini kepada Choji lagi. "Dengar, aku mengerti apa yang saat ini kau rasakan. Tapi, jika dirimu tidak mau memutuskan untuk bisa berhenti, maka secara otomatis kau pun akan menjadi kehilangan segalanya. Yang artinya, mulai dari detik ini sampai dengan selamanya, hidupmu akan terus menjadi menderita." Mendengar ucapan itu dari Umemiya, Choji pun ternyata menjadi semakin emosi. Hingga sambil berteriak dan juga mengeluarkan air matanya, dia pun kembali mencoba untuk bisa mengajar Umemiya lagi tanpa sedikit pun mencoba untuk berhenti. Nah, semua adegan pertarungan satu arah tersebut terus berlangsung selama beberapa saat. Sampai pada halaman yang berikutnya, Choji yang saat ini sudah berhasil disadarkan, akhirnya mulai menghentikan serangannya, lalu dia pun lagi-lagi kembali menangis. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Ume pun tanpa pikir panjang, akhirnya seketika langsung memeluknya sambil berkata dengan tenang kepadanya. "Baguslah, jika saat ini dirimu sudah mulai tenang, maka aku yakin kau pasti sudah bisa menemukan jawabannya. Dengar Choji, pukulan dari tinjumu itu jauh lebih menyakitkan dan juga jauh lebih berbahaya ketika aku dulu pernah bertarung melawanmu. Karena di saat itu jugalah kau pun nampak sangat bersinar dan juga nampak sangat bahagia. Mengingat kenyataannya, kau ini mampu menjadi pemimpin yang sangat baik untuk semua teman-temanmu yang ada di dalam sekolah Sisi Toren. Hal itulah yang membuat dirimu menjadi sangat kuat, tidak seperti sekarang ini. Jadi, jika kau masih lupa dari manakah asal kekuatanmu itu, maka cobalah ingat-ingat lagi, siapakah orang-orang yang saat itu menemanimu ketika dulu kita pernah bertarung." Intinya, tinju dari Tomiyama Choji sebenarnya sangatlah luar biasa kuat. Andaikan pada waktu itu, Choji tidak pernah tersesat menuju ke dalam kegelapan, hingga membuat dirinya saat ini menjadi tersesat. Nah, mendengar penjelasan dari Umemiya tersebut, Choji yang sebenarnya sudah sadar bahwa dirinya telah salah memilih jalan, nampaknya tetap saja tidak mau menerima dan juga tidak mau mengakui kesalahannya itu. Hingga tanpa pikir panjang, untuk yang kesekian kalinya, Choji pun tiba-tiba saja kembali menjadi mengamuk. Lalu, dia pun segera berlari menuju ke arah Umemiya lagi dengan niat untuk bisa menghajarnya ketika Umemiya tidak berniat untuk bisa bertarung sama sekali. Mengingat pada kesempatan ini, Choji pun seketika langsung melompat, kemudian sambil memutar badannya, Choji pun dengan cepat berhasil menghantam kepala dari Umemiya lagi, entah untuk yang keberapa kalinya. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Ume pun akhirnya memutuskan untuk bisa bergerak juga, dengan cara menggerakkan kedua tangannya itu menuju ke arah kepala dari Choji. Nah, merasakan aura pertarung dari Umemiya yang luar biasa menyeramkan, Choji yang saat ini mentalnya sudah tidak stabil, akhirnya seketika langsung menjadi ketakutan. Sehingga Choji secara refleks
tiba-tiba saja langsung mencoba untuk bisa menutup kepalanya sambil terlihat sedang menangis. Namun ternyata tindakan yang sangat berbeda justru malah dilakukan oleh Umemiya. Karena pada halaman ini, Ume pun langsung menghentikan gerakan tangannya tersebut. Lalu dia pun segera memegang kepala dari Choji sambil berkata seperti ini kepadanya. Ingat ini Tomiyama, apapun yang kau lihat dan juga kau rasakan dulu. Itulah yang sebenarnya kau perlukan untuk bisa menjadi yang terkuat sekaligus pemimpin yang paling disegani di dalam sekolah Sisi Toren. Jadi, jangan pernah lupakan semua perkataanku ini dan sadarlah ketika nanti kau sudah bangun. Di momen inilah, Ume pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung mengatapkan kepalanya dengan sangat keras menuju ke arah kepala dari Choji. Hingga Choji yang saat itu sudah tidak bisa menahannya lagi, kini tiba-tiba saja langsung menjadi terpental dan juga terjatuh ke lantai. Atau dengan kata lain, Choji berhasil dibuat pingsan oleh Hajime Umemiya. Ketika Ume sudah memutuskan untuk dapat mengajar Choji dengan serius dengan cara menghantamkan kepalanya itu menggunakan satu kali serangan saja. Nah, setelah terkena serangan pamungkas yang baru saja dilancarkan oleh Umemiya tersebut, maka pada halaman yang berikutnya, scene pun kini tiba-tiba saja langsung berpindah menuju kepada potongan cerita masa lalu lagi, namun dari sudut pandang Tomiyama Choji. Di mana secara garis besar, inti dari potongan cerita masa lalu ini adalah sebagai berikut. Yaitu, Choji pada akhirnya berhasil disadarkan oleh Umemiya bahwa dirinya dulu bisa menjadi sangat kuat karena bantuan dari teman-temannya. Mengingat ketika Choji bertarung dengan sebuah tujuan untuk dapat melindungi semua teman-temannya, maka secara otomatis dia pun jadi bisa mengeluarkan semua kekuatannya dan juga semua potensi yang ada di dalam dirinya itu. Wow, menarik banget ya. Nah, setelah pertarungan antara Umemiya dan juga Tomiyama Choji sudah selesai, maka di momen yang sama itu, Choji pun akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Togame. Togame, ini adalah waktunya bagi kita berdua untuk dapat menebus semua kesalahan kita. Oleh karena itu, aku pun akan menepati janjiku menuju kepada Umemiya. Jadi sisanya, mari kita pikirkan bersama-sama apakah yang selanjutnya harus kita lakukan. Di panel inilah, Choji pun seketika langsung berjalan dengan cepat untuk dapat menghampiri Umemiya. Sambil berkata seperti ini kepadanya ketika Choji mulai membuka jaketnya itu. Ume, aku sudah kalah melawanmu. Serta mulai dari detik ini, Sisi Toren akan bergabung ke dalam geng Bofurin. Atau dengan kata lain, mulai dari detik ini, kelompok dari Sisi Toren akan menjadi milikmu. Oleh karena itu, tolong jagalah semua teman-temanku. Mendengar ucapan itu dari Tomiyama Choji, Ume pun seketika langsung membalasnya. Hah? Apa yang kau katakan barusan itu? Aku tidak mau kelompok kalian. Dengar, walaupun pada dasarnya kau ini bertarung melawanku dengan mempertaruhkan geng kalian, tapi sejujurnya, aku pun sama sekali tidak ada niat untuk dapat mengambil apapun dari dirimu. Karena tujuanku mengikuti pertarungan ini hanyalah untuk bisa bersenang-senang saja. Lagi pula, aku sama sekali tidak ingin anggota dari geng Bofurin nantinya akan bertambah lebih banyak lagi. Mengingat aku tidak mau dibuat kerepotan atau aku pun tidak mau diganggu oleh bawahanku yang lain. Oleh karena itu sebagai gantinya, maka bagaimana jika mulai dari detik ini kita akan menjadi teman saja? Mendengar ucapan itu dari Umemiya, Choji dan juga Togame tentunya langsung menjadi terkejut. Karena faktanya, tidak ada satupun dari mereka berdua yang menyangka jika sejak awal mereka semua ternyata hanya datang untuk bisa mengikuti pertarungan ini dengan sebuah tujuan untuk bisa bermain-main dan juga bersenang-senang. Padahal geng Sisi Toren sudah bertarung dengan serius sejak awal. Yang artinya, perbedaan level dari kekuatan mereka semua ternyata sangatlah jauh sekali. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Ume pun dengan cepat akhirnya segera berkata seperti ini menuju kepada semua orang yang ada di dalam gedung bangunan tua itu. Woi, pertarungan saat ini sudah selesai. Jadi, ayo kalian cepat bubar. Karena ini adalah waktunya bagi kami untuk segera bisa berpesta.